Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Agustina dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Islam hingga masuk ke Indonesia. Dimulai dari Nabi Muhammad lahir. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 April 570 Masehi. Bisa juga disebut dengan tahun gajah. Mengapa demikian? Karena pada saat itu ribuan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha hendak menyerbu dan merobohkan Ka'bah. Namun Allah mengirim ribuan pasukan burung ababil yang membawa kerikil dari neraka untuk dilemparkan ke pasukan gajah tersebut. Sejak usia 7 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, karena kedua orang tua beliau telah meninggal dunia. Setelah 2 tahun mengasuh Nabi Muhammad, Abdul Muthalib pun meninggal dunia dan Rasul diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Lalu, wahyu pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat wahyu pertamanya di Gua Hira. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-4. Disinilah waktu di mana kisah Rasulullah Nabi Muhammad dimulai. Tahun pertama melakukan dakwah, ia melakukan secara sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Mereka disebut juga dengan as-sabiqun al-awwalun. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW wafat. Pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad meninggal di rumah istrinya yang bernama Aisyah. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinannya digantikan oleh para Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin merupakan khalifah pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Ia juga mendapat gelar As-Siddiq karena selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau mengutamakan kepentingan dalam negerinya sendiri daripada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kaum dan negerinya. Abu Bakar memerintah kurang lebih selama 2 tahun lamanya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan pada tahun 634 ia mengatakan Abu Bakar sebagai khalifah. Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq karena sifat keberaniannya dalam membela kebenaran Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah karena ditunjuk Abu Bakar untuk menjadi khalifah pengganti dirinya. Lamanya Umar menjabat sebagai khalifah membuatnya mendapat gelar yaitu Amir al-Mu'minin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin. Karena beliau memimpin Islam selama 10 tahun 6 bulan. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengutamakan perluasan Islam hingga Mesir, Irak, Syam, Palestina, dan negara-negara Persia lainnya. Umar wafat pada umur 63 tahun. Wafatnya disebabkan ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah pada saat sholat subuh. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir setelah 5 tahun dari tahun gajah. Hal tersebut membuatnya memiliki usia 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Utsman bin Affan memiliki gelar Ghaniyun Syakir yang artinya orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan dia akan menjadi khalifah karena pendapat masyarakat dan Abdurrahman bin Auf bahwa mereka menginginkan Utsman bin Affan yang menjadi pengganti dari Umar bin Khattab. Ia menjadi khalifah selama 12 tahun. Pada pemerintahannya ini, kebijakan Utsman bin Affan yang paling disorot adalah ia membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan di perkotaan, jembatan, masjid, dan memperluas
Masjid Nabawi. Lalu yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah SAW. Singa Allah ia dapatkan karena keberanian yang ia miliki. Semua mayoritas umat Islam setuju dengan diangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan wafat. Masa pemerintahannya yang dijalankan Ali ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya karena pada saat itu wilayah Islam sudah sangat luas dan banyak terpengaruh oleh masalah duniawi. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, timbulnya pertentangan mengakibatkan perang Jamal yang dipimpin Aisyah. Pertentangan Ali dan Muawiyah juga menimbulkan perang Siffin. Perang-perang tersebut lalu diakhiri dengan tahkim atau al-bidsa di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah dan mengakibatkan munculnya 3 golongan dalam Islam yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Daulah-daulah yang berdiri setelah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Daulah Umayyah 288 tahun. Kekhalifahan pertama adalah Khulafaur Rasyidin yang didirikan pada tahun 661 pertama. Sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah. Yang kedua adalah Daulah Abbasiyah 508 tahun. Dinasti ini penguasa kedua dalam sejarah dan kekhalifahan Islam ketiga dalam sejarah. Khalifah pertama mereka adalah Abu Abbas Abdullah bin Muhammad. Pemerintahannya berlangsung selama 5 abad hingga jatuh ke tangan bangsa Mongol. Yang ketiga adalah Daulah Fatimiyah 262 tahun. Dinasti Fatimiyah berdiri ketika kelompok Islamiyah sebuah gerakan golongan Syiah. Pengaruhnya menyebar di Yaman, Suriah, Afrika Utara, dan Mesir. Akhirnya pada 909 pemimpin mereka Said ibnu Husain muncul di Tunisia dan menyatakan dirinya sebagai khalifah. Yang keempat adalah Daulah Ayyubiyah. Adalah dinasti muslim dengan asal usul Kurdi, didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi dan berpusat di Kairo, Mesir, dan berperan penting merebut kembali kota Yerusalem dan wilayah Palestina dari pasukan salib. Yang ke-8 adalah Islam masuk ke Indonesia. Teori Gujarat. Peletak teori ini adalah Snow Hongraj. Teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India sekitar abad ke-13. Banyak bukti yang menguatkan teori tersebut, yaitu makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu Sultan Samudra Pasai yang memiliki corak batu nisan khas Gujarat. Yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini didukung oleh C.C. Van Leur, Dr. Hamka, dan juga T.W. Arnold. Mereka menyatakan bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia sebelum abad ke-13. Dr. Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam ke Indonesia adalah adanya sumber naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia. Teori ini didukung oleh Husain Jajadingnirat. Menurut Jajadingnirat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam. Salah satu contohnya adalah kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Hallaj. Yang keempat adalah teori Mekah. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Tiongkok Islam Jawa menyatakan menurut kronik masa dinasti Tong 608-960 di daerah Kanton, Zhuangzhou dan pesisir Tiongkok bagian selatan telah terdapat sejumlah permukiman Islam. Bahkan menurut jumlah sumber lokal tersebut bahwa raja pertama Islam di Jawa yakni Raden Patah dari Demak merupakan keturunan Tiongkok. Begitu banyak sekali bukan sejarah mengenai agama Islam. Sebenarnya masih banyak sejarah Islam yang
tidak saya jelaskan di sini karena durasi yang semakin menipis. Oleh karena itu, saya mohon izin pamit undur diri apabila ada salah kata yang kurang begitu banyak sekali bukan sejarah mengenai agama Islam. Sebenarnya masih banyak sekali sejarah-sejarah Islam yang tidak saya jelaskan di sini karena durasi yang semakin menipis. Oleh karena itu, saya mohon izin pamit undur diri apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.